Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Dalam episode kali ini, kita akan mengulik dari Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-15 dengan tema Merayakan Keterbatasan. Untuk membincangkan tema ini, telah hadir bersama kita di studio Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Bapak, apa kabar? Baik, terima kasih Pendeta. Dan terima kasih juga loh Pak, Bapak selalu ringan langkahnya untuk menjadi narasumber di Ngulik Alkitab ini. Terima kasih. Sahabat YKB GKI, Bapak Pendeta Arlianus adalah Direktur YKB GKI yang membawahi YKB GKI Media dan juga YKB GKI TV. Sahabat YKB GKI, acara ini disiapkan untuk menolong kita bersama memahami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat sekalian dapat terlibat secara interaktif dengan kami dengan mengajukan pertanyaan ataupun komentar di chatroom yang tersedia di bawah ini. Sebelum kita membaca Alkitab dari Pengkhotbah pasal 3 tadi, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon pertolongan Tuhan ketika kami akan bersama-sama memperbincangkan sesuatu dari kitab suci. Tolong kami supaya kami dapat diberikan hikmat, boleh menyampaikannya dengan baik, dan saudara-saudara kami yang bersama-sama dengan kami di rumah masing-masing pada saat ini pun boleh diberi hikmat untuk boleh mendengarkan, dan dengan demikian kami boleh bertumbuh terus dan pengenalan Tuhan melalui pengenalan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Pak, dalam tema yang sekarang ini, merayakan keterbatasan. Biasanya kan orang merayakan yang ini justru Pak, yang sesuatu yang lebih baik gitu ya, kemerdekaan misalnya. Tapi kok yang dirayakan keterbatasan? Saya kira akan ada banyak pelajaran yang dapat kita ulik dari pengkhotbah ini, karena saya yakin para sahabat YKB juga sudah sangat akrab dengan pengkhotbah 3 ini. Mempertimbangkan durasi yang tersedia, maka saya kira saya akan memilih beberapa ayat untuk dikulik, karena tampaknya karena sebegitu menariknya nanti kita tidak cukup waktu. Nah, Bapak, pembelajaran apa yang bisa kita ulik dari ayat pertama, Pak? Saya akan bacakan. Oke. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah
mencari yang sudah lalu. Saya langsung ke ayat pertama, Pak. Apa yang bisa kita lihat dari perkataan ini? Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, terima kasih Pendeta Tika. Ini ayat ini mengajak kita untuk memanfaatkan kesempatan seolah-olah ini adalah kesempatan terakhir. Ya. Ayat ini mengatakan manfaatkanlah setiap kesempatan yang masih ada, yang Tuhan anugerahkan, seolah-olah itu adalah kesempatan terakhir. Itu poin atau main idea dari ayat yang pertama tadi itu. Baik. Ya, manfaatkanlah waktu itu seolah-olah ini adalah kesempatan terakhir. Kesempatan meskipun ia selalu seolah-olah tersedia, tetapi sebenarnya kesempatan itu tidak pernah terulang dalam cara dan isi yang sama. Kesempatan hanya tersedia sekali dan kemudian ia berlalu tanpa pernah dapat diraih kembali. Baik. Nah, kesempatan berkarya memang masih tersedia esok, ya. Bahkan sampai kematian menjemput kita. Kesempatan berkarya terus tersedia. Namun kesempatan berkarya pada hari ini hanya tersedia hari ini dan tak akan pernah terulang kembali. Baik. Ya, misalnya ini kesempatan ngulik Alkitab ini yang sekarang kita sedang lakukan, ya. Betul bahwa minggu depan ada episode yang baru lagi. Betul, Pak. Ada acara ngulik Alkitab pada minggu depan. Tapi kesempatan ngulik Alkitab pada hari ini tak pernah, pada kesempatan sekarang ini tak pernah dapat terulang secara sama. Baik. Bahkan andaikan temanya sama, hostnya sama, narasumbernya sama, orang yang terlibat juga sama, bahkan andaikan semua sama, tetap tak dapat terulang secara sama. Pasti ada perbedaan suasananya, ada perbedaan obrolannya, ada perbedaan candaannya, ada perbedaan-perbedaan tertentu yang tidak mungkin persis sama dengan apa yang hari ini terjadi. Ya, sekali lagi, meskipun ngulik Alkitab minggu depan masih ada, tapi percakapan kita kali ini, meskipun misalnya tema sama, orang sama, semua sama, tetap tak mungkin terulang secara persis. Demikian pun halnya dengan peristiwa yang seolah-olah terulang. Seorang yang kita temui hari ini dapat saja kita temui besok atau kapan lagi. Kita ketemu hari ini, besok kita pasti bisa ketemu lagi. Betul, Pak. Betul. Namun peristiwa bertemu pada hari ini hanya terjadi hari ini dan takkan pernah terulang. Sebab andaikan kita bertemu esok hari misalnya, pertemuan tak persis sama dengan pertemuan kita hari ini, ya mungkin masih pakai baju yang sama, tetapi auranya, nuansanya, moodnya udah beda lagi. Oke, Pak. Nah, untuk segala sesuatu memang ada waktunya. Betul, karena Pak. itu manfaatkanlah setiap kesempatan dengan sebaik mungkin. Jalanilah semua peristiwa hidup ini dengan seberkualitas mungkin. Manfaatkanlah setiap kesempatan berkarya dan jalanilah setiap perjumpaan seolah-olah ini adalah kesempatan terakhir, seolah ini adalah peristiwa terakhir, karya terakhir. Percayalah, ini akan mendatangkan berkat dan kegembiraan yang pantas dirayakan. Hidup ini dalam artian waktu memang terbatas. Iya, betul, Pak. Masa hidup kita di dunia ini memang terbatas. Namun kita tidak boleh menjadikan itu sebagai alasan untuk bermalas-malasan dan mengerjakan segala sesuatu asal-asalan. Tidak boleh. Sebaliknya, sekali lagi, manfaatkanlah setiap kesempatan berkarya dan jalanilah setiap perjumpaan dengan sebaik mungkin, seberkualitas mungkin, seolah inilah kesempatan peristiwa karya terakhir. Inilah artinya merayakan keterbatasan, melakukan segala sesuatu seolah ini adalah terakhir. Sesuatu yang terakhir sekali. Jadi menyadari bahwa kita terbatas justru dalam rangka untuk membuat kita merayakan itu secara berkualitas, ya, Pak. Betul. Baik. Ini sudah menarik dan saya mau lanjut ke ayat kedua, ya, Pak. Saya bacakan ayat kedua yang mengatakan bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ini mengajak kita untuk memiliki sebuah kesadaran. Apa sih, Pak, yang bisa Bapak jelaskan pada para sahabat YKB untuk bisa dipelajari dan tentu juga direlevansikan dalam kehidupan sehari-hari melalui ayat 2 ini, Pak?
Ya, Pengkhotbah 3 ayat 2 ini hendak mengatakan kepada kita semua, isilah hidup dengan hal-hal yang bermakna. Baik. Isilah hidup dengan hal-hal yang bermakna. Hidup adalah anugerah. Ya. Ya, kita mengawalinya dengan tak sedikit pun berlelah. Kita tidak berlelah untuk hadir dalam dunia ini. Sang Pencipta melalui kedua orang tua kita yang dengan gembira berlelah menghadirkan kita dalam arena kehidupan di bumi ini. Kita bukan kita yang bekerja ya, Pak. Baik. Nah, pada saat yang sama, kematian adalah sesuatu yang pasti. Ya. Sepasti terbitnya matahari esok pagi. Ya, kematian akan datang ketika waktunya sudah tiba. Tidak peduli apakah kita siap atau tidak, tak peduli apakah yang kita kerjakan sudah selesai apa belum, apakah misi kita dalam dunia ini udah beres atau belum, nggak peduli. Kalau kematian datang, dia datang dan mengambil kita. Kita tak dapat melakukan apapun untuk mencegah datangnya kematian, karena memang ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk lahir, tadi kata sang pengkhotbah, ada waktu untuk mati. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mengisi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang bermakna. Mengisi hidup ini dengan hal-hal yang mendatangkan kegembiraan, yang mendatangkan berkat, bukan hanya bagi diri, bagi sesama, sampai kematian itu benar-benar datang. Pengkhotbah 3 ayat 2 ini mengajak kita untuk berefleksi. Apakah yang kita sebagai pribadi atau sebagai sebuah komunitas orang-orang percaya yang kita lakukan selama ini sungguh-sungguh bermakna, sungguh-sungguh mendatangkan kegembiraan, sungguh-sungguh telah menjadi berkatkah bagi sesama kita, bagi dunia ini? Atau sebaliknya, kita hadir dalam dunia ini dan memang sibuk tetapi tidak bermakna, banyak kegiatan tapi tak mendatangkan berkat. Yang ada adalah gerutu dan tidak memberikan dampak positif bagi orang lain. Yang ada orang lain sebel karena kita mungkin mengerjakan hal-hal yang mengambil bagian mereka atau yang membuat mereka pedih, yang melukai mereka. Merayakan keterbatasan berarti mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang bermakna. Mengisi hidup ini dengan hal-hal yang mendatangkan kegembiraan. Ingat, kegembiraan itu kata Henry Nouwen adalah salah satu tanda kehidupan. Kalau kita ada di sini terus sampai umur 100 tahun tapi tak ada kegembiraan, itu namanya tidak ada kehidupan. Kegembiraan adalah tanda kehidupan. Maka merayakan keterbatasan artinya mengisi hidup yang terbatas itu dengan kegembiraan. Mengisi hidup yang terbatas itu dengan hal-hal yang mendatangkan berkat, artinya bermakna, berguna, berdaya guna bagi diri sendiri dan bagi orang lain sampai kematian itu benar-benar datang menjemput. Itulah artinya merayakan kehidupan. Baik, jadi menyadari bahwa kita terbatas, seperti kata pengkhotbah bahwa segala sesuatu ada waktunya, sesungguhnya menolong kita untuk bisa merayakan hidup secara baik ya Pak ya. Betul. Tidak lewat begitu saja seperti kata Bapak tadi, atau mengutip Henry Nouwen, ratusan tahun kalau tidak ada kegembiraan, tidak ada maknanya, lalu buat apa? Betul. Oke Pak, kita akan terus mengulik Pengkhotbah 3 ini, tapi nanti setelah kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua.
Sahabat YKB GKI masih tetap bersama dengan saya Pendeta Mestika Hulu, juga bersama dengan Bapak Pendeta Arlianus Larosa yang menjadi narasumber kita dalam acara Ngulik Alkitab ini. Bagi para sahabat yang baru saja bergabung bersama kami informasikan bahwa bahan ngulik Alkitab kita diambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-15 dengan tema merayakan keterbatasan. Dalam segmen yang pertama, tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai ayat 1 dan 2, segala sesuatu ada masanya, bahwa yang pasti juga akan dialami oleh manusia adalah kematian. Saya mau lanjut ke ayat 3 dan saya mau baca lagi, Pak. Ayat 3 ini berbunyi, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Kalau saya perhatikan ya Pak, ada peringatan yang tampaknya keras di sini. Ada waktu untuk membunuh. Ini agak serem ya Pak ya. Apa sih Pak sebenarnya yang mau dikatakan oleh teks ini kepada kita gitu, para pembacanya, kepada para sahabat? Ada waktu untuk membunuh. Padahal ini ngeri Pak, gak boleh membunuh katanya Pak. Ya, jadi begini. Perhatian saya, teks ini atau ayat Pengkhotbah 3 ayat 3 ini hendak mengajak kita semua untuk belajar menerima luka. Oke. Ya, luka, dan pada saat yang sama fokus pada upaya penyembuhan. Baik. Menerima luka dan pada saat yang sama fokus pada penyembuhan. Ya. Kita harus akui bahwa terkadang kita tak dapat menguasai diri sehingga kita melukai atau menyakiti sesama kita, atau dilukai dan disakiti oleh sesama kita. Melukai dan dilukai ini juga terjadi dalam komunitas, termasuk komunitas terkecil di tengah-tengah keluarga. Ya, betul. Terjadi, luka itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun. Nah, kita ini sekalipun kita berusaha sekuat tenaga, sebaik mungkin untuk menjaga agar tak melukai siapapun, apalagi melukai orang-orang yang kita cintai. Namun pelukaan itu dapat saja kita lakukan tanpa sadar dan bukan karena kita bersengaja melakukannya. Baik. Jadi hal-hal yang dapat melukai itu dapat terjadi kapan saja dan dapat dialami oleh siapa saja. Saya juga bisa terluka dan melukai. Baik. Saya bisa terluka dan bisa melukai. Walaupun kita tak memaksudkan itu. Baik. Nah, dan sama seperti sebuah bangunan, ada kalanya kita tak mampu lagi mempertahankannya tetap berdiri, kecuali kita, walaupun kita ingin bangunan ini punya memori yang luar biasa, kita ingin dipertahankan, tapi ada kalanya sebuah bangunan itu nggak bisa dipertahankan kecuali dibongkar, dirobohkan. Demikian juga halnya dengan melukai dan dilukai ini. Ya, membiarkan diri kita dikuasai oleh rasa sesal, oleh perasaan bersalah, oleh perasaan sedih atas luka yang disebabkan oleh ketakmampuan kita mengendalikan diri, entah kita atau dilukai, tak menolong apapun kecuali kesia-siaan, seperti kata pengkhotbah. Yang berguna adalah kita belajar menerima luka itu, belajar menerima rasa sakit itu, dan segera mengalihkan fokus kita pada upaya untuk menyembuhkan, pada upaya untuk memulihkan, pada upaya untuk membangun. Ya, sebab kata pengkhotbah tadi yang sudah dibacakan oleh Pendeta Tika, memang ada waktunya untuk melukai dan ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk membongkar dan ada waktu untuk membangun. Merayakan keterbatasan berarti menerima kenyataan bahwa diri kita ini bisa melukai siapapun, bisa melukai orang-orang yang kita cintai, bisa melukai orang-orang yang telah berjasa pada kita. Kita bisa melukai orang-orang yang telah misalnya membesarkan kita, orang tua kita. Kita bisa melukai siapapun yang telah mengerjakan banyak hal, yang telah mensupport kita secara luar biasa dalam hidup ini. Ya. Merayakan keterbatasan adalah menerima kenyataan itu. Pada saat yang sama, kita perlu beralih. Fokus bukan pada luka yang kita alami atau pada luka yang kita sebabkan itu, melainkan pada usaha penyembuhan. Entah menyembuhkan diri karena kita terlanjur luka oleh orang lain, entah menyembuhkan orang lain karena kita terlanjur melukai dia.
Saya kira ini catatan yang penting di ayat 3 ya Pak, bahwa menyadari kita dapat terluka dan melukai, tetapi tidak berhenti di situ, tidak fokus di situ, tetapi bagaimana kita bergerak menuju kesembuhan dan penyembuhan. Betul. Dan itu saya kira di dunia kita sekarang itu justru saya kira sangat patut untuk diperjuangkan. Ya, karena kalau tidak kita akan terpuruk dalam luka itu. Ya, betul ya, Pak. Terutama orang yang melukai. Ya. Ya, dalam prakteknya yang paling susah bangkit itu bukan orang yang dilukai, tapi orang yang melukai. Karena penyesalan Ya, ya Pak. ketika saya melakukan hal yang melukai istri saya misalnya, dan lalu saya sadar, itu susah untuk bangkit. Ya. Karena perasaan bersalah itu. Nah, kalau fokus pada itu, maka tadi hidup ini akan sia-sia. Baik. Sia-sia. Oke, Bapak, kendati pun itu sangat menarik, tapi saya ingin kita juga melihat hal lain. Kita ke ayat 6. Oke. Dikatakan di sana di ayat 6 ya Pak, ada waktu untuk mencari. Ya, termasuk mencari kesembuhan barangkali ya. Ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Pak, lagi-lagi nih Pak, mana ada sih Pak orang yang mau rugi? Saya juga nggak mau rugi Pak, nggak mau rugi banget. Ada istilah nggak mau rugi banget gitu. Yeah. Tetapi teks ini mengatakan bahwa ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk membuang. Pak, ini sih tampaknya bukan ide baik ya Pak, bukan ide mudah. Kebanyakan pakai banget ya. Iya, nggak pakai banget, pakai banget. Kebanyakan orang, mungkin termasuk saya ya Pak, saya harus mengaku itu bahwa saya ingin mendapat untung dalam hidup ini. Kalau saya doing something, saya pengen gain something. Yep. Atau istilah sekarang lah cuan ya Pak ya. Tapi nggak mau bocoran. nggak mau. Jadi apa Pak yang mau dikatakan oleh teks ini? Ada waktu membiarkan rugi, ada waktu untuk membuang. Ya, karena ada waktu untuk sekali lagi rugi dan untung, ada waktu mencari dan membuang. Ini sang pengkhotbah ini mau mengatakan kepada kita, atau lebih tepat mau mendorong kita untuk mengembangkan sense of belonging dan bukan sense of ownership. Baik Pak. Sense of belonging. Bukan sense of ownership. Sebagian besar manusia, orang termasuk kita di dalamnya, tentu akan menjaga dengan ketat benda-benda berharga, harta-harta yang luar biasa, atau hal-hal yang kita peroleh dengan perjuangan-perjuangan ekstra keras. Kita akan menjaga semua yang kita nilai berharga. Ya, kalau Tika dikirim hadiah lukisan oleh Pak Jokowi, pasti kamu akan jaga, jangan sampai rusak. Ini dari orang yang paling dikagumi, paling top begitu ya. Ya. Namun sekali lagi, ya, apapun yang telah kita punya, kita raih, kita dapat itu, dan ketika kita menjaga begitu rupa, kita proteksi begitu rupa, itu tidak pernah menjamin ya bahwa kita tidak mungkin kehilangan. Ya. Sehebat apapun kita menjaganya, memproteksinya, menjaganya, melindunginya, kita tidak mendapatkan jaminan bahwa kita akan tidak bisa kehilangan. Kita dapat saja kehilangan entah karena kelalaian diri kita sendiri, entah ketelodoran orang lain, atau kalau harta mungkin karena kecerdikan pencuri. Polisi semakin pandai, pencuri semakin pandai. Iya, betul Pak. Orang sekarang bikin pagar rumah yang tinggi-tinggi menutup ini, tetap saja pencuri bisa ngebobol. Ada CCTV pun bisa lolos Pak. Bisa lolos. Jadi itu tidak memberikan jaminan. Maka pengkhotbah mengatakan, jangan melekatkan hati sedemikian erat pada harta milik. Jangan melekatkan hati sedemikian erat pada hal-hal yang telah kita raih, yang telah kita kerjakan, karya-karya yang menurut kita karya-karya besar yang telah kita capai. Monumental ya Pak. Jangan melekatkan diri pada itu supaya diri tak hancur lebur saat kehilangan terjadi. Ya. Jangan melekat pada jabatan yang sudah kita raih, seolah-olah itu adalah milik yang menjamin keamananmu ke depan. Enggak. Kamu boleh hebat punya jabatan tinggi sekarang, besok syukuri itu. Tapi jangan melekatkan diri pada jabatan itu, seolah-olah itu milik yang pasti menjamin keamananmu. Ada banyak orang-orang yang berjabatan tuh akhirnya masuk penjara. Ada Pak, koruptor. Jangan melekat pada karya yang fantastik yang telah engkau hasilkan, seolah itu milik yang akan membuat engkau akan terus dikenang. Enggak semua orang yang menghasilkan karya-karya yang hebat itu dikenang. Dikenang pada peristiwa tertentu, pada peringatan-peringatan tertentu, tapi sudah itu dilupakan. Jangan melekatkan diri pada harta yang telah kau kumpulkan, seolah itu milik yang akan menjamin kebutuhanmu ke depan. Jangan.
kembangkanlah sense of belonging dan bukan sense of ownership, sehingga nggak nelangsa ketika harus melepas. Belajarlah untuk tak merasa memiliki kalau tak ingin kehilangan, karena hanya orang yang merasa memiliki yang akan kehilangan. Kalau nggak merasa memiliki, nggak kehilangan. Bersiaplah kehilangan kalau tetap ingin memiliki, sebab ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan hilang, ada waktu untuk menyimpan, dan ada waktu untuk membuang. Merayakan keterbatasan dalam perspektif ini adalah, atau berarti mensyukuri yang dapat dikerjakan, mensyukuri yang dapat kita hasilkan, dan menyadari semua itu semata-mata buah kepercayaan Tuhan, titipan Tuhan. Ini yang sering kita ucapkan sebenarnya, ya. Ini adalah ini titipan Tuhan. Saya ingat sajaknya Rendra kelihatannya. Ya, kau bilang itu titipan, tapi ketika diambil engkau marah. Ya, istri saya adalah titipan Allah, anak-anak saya adalah titipan Allah, tapi ketika ia diambil oleh Allah, kita kadang marah. Kita bilang jabatan adalah titipan Allah. Kita bilang harta adalah titipan Allah. Nah, kalau nitip kan mestinya tidak marah dong. Kalau saya nitip ke Pendeta Tika, tolong ya Alkitab saya titip. Lalu diambil, besok saya ambil, kan kamu nggak marah kan? Pak. Karena ini adalah titipan. Nah, tapi kita kerap mengatakan ini adalah titipan Tuhan, itu adalah titipan Tuhan. Tapi ketika diambil dari kita, apalagi kalau direnggut secara paksa, misalnya dalam peristiwa COVID-19 ini. Ketika yang berharga, menurut kita berharga, yang penting dalam hidup kita diambil atau terambil, kita marah. Nah, Sang Pengkhotbah mengatakan, hanya orang yang melekatkan diri pada sesuatu yang akan kehilangan sesuatu. Merayakan kehidupan artinya jangan melekat. Miliki, nikmati, syukuri, tapi jangan melekat. Ingat, semua itu benar-benar adalah titipan. Jangan sekedar ngomong, ini benar-benar adalah titipan. Begitu Pendeta Tika. Baik, jadi yang saya tangkap dari penjelasan Bapak barusan adalah bahwa kadang-kadang persoalan itu atau banyakan ya Pak, persoalan terjadi karena kita terlalu melekat pada sesuatu. Kita melekat pada karya kita yang monumental di masa lalu, melekat pada jabatan kita, melekat pada kenyamanan kita mungkin juga ya Pak. Sehingga ketika kenyamanan itu terganggu, kita merasa hidup kita menjadi tidak berarti lagi. Nah, tapi kemudian saya juga mencatat yang tadi Bapak sampaikan bahwa seharusnya keterbatasan karena kita sedang membincangkan merayakan keterbatasan yang ada baik waktu kita dan juga keterbatasan kepemilikan kita hanya titipan, itu seharusnya jangan membuat kita nggak berdaya ya Pak ya. Kita mensyukurinya, menikmatinya dan mensyukurinya. Itu artinya merayakan keterbatasan. Memang ini bukan punya saya. Akan diambil pada waktunya. Tapi saya menikmati yang kau berikan ya Allah dengan syukur. Dan mensyukuri engkau memberikannya sampai hari ini. Besok who knows. Baik Bapak, perbincangan ini semakin menarik, namun kita rehat sejenak. Kita akan dengarkan dulu pesan-pesan berikut. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Sahabat YKB GKI, terima kasih masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga narasumber kita Bapak Pendeta Arlianus Larosa, masih di acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat YKB yang baru bergabung,
kami sampaikan bahwa kita sedang ngulik Alkitab dari Pengkhotbah 3 ayat 1-15 dengan tema merayakan keterbatasan. Ini merupakan segmen terakhir dan para sahabat YKB GKI masih memiliki kesempatan untuk berinteraksi melalui chatroom yang tersedia dengan mengajukan pertanyaan ataupun menyampaikan hal-hal lainnya. Saya kembali ke Pak Pendeta. Bapak tadi pada segmen kedua kita sudah mengulik ayat 6 dan catatan di sana adalah bahwa kita perlu melepaskan diri dari kemelekatan karena segala sesuatu hanya titipan, bahkan hidup ini anugerah Tuhan bagi kita yang patut disyukuri. Nah, sekarang saya ingin kita melihat ayat 8 ya Pak. Saya baca kembali ayat 8 ini. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Bapak, kalau tadi di ayat 6 saya katakan itu sudah keras, tapi di ayat 8 dikatakan bahwa ada waktu untuk mengasihi dan damai. Kita semua sih suka itu Pak, namanya peace gitu ya, gitu. Kita suka peace out gitu ya. Kita suka dikasihi, kita suka damai. Tetapi dikatakan ada waktu untuk membenci dan perang. Aduh Pak, pengkhotbah ini kok bikin galau sih Pak. Dia sebenarnya mau kita mengasihi, tapi kenapa ada kebencian sih Pak? Apa yang mau dikatakan Pak dalam kontradiksi-kontradiksi seperti ini? Pengkhotbah kan sebenarnya hanya mendeskripsikan apa yang terjadi. Ya. Itu faktanya bahwa memang kita benci dan cinta itu berdampingan ya Pak? Berdampingan. Baik. Ya. Jadi ayat ini mau mengatakan kepada kita bersikap wajar sajalah dalam berelasi. Oh baik Pak. Baik relasi personal maupun tadi kan perang antar negara. Ya. Bersikap wajar, jangan berlebih-lebihan agar tidak gampang terluka dan lalu marah. Ya. Cinta dan benci sama seperti perang dan damai itu datang silih berganti dalam hidup kita sebagai manusia. Kenyataan hidup ya Pak? Yes, ini kenyataan hidup yang semua orang alami. Maka hadapi dan terimalah itu dengan wajar. Sekali lagi, terimalah itu dengan wajar. Jangan berlebih-lebihan. Jangan juga menyangkalnya. Soalnya dunia ini harus cinta terus yang ada. Kebencian juga ada. Nah, karena memang ada waktu untuk mencintai, kata pengkhotbah, dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk berperang dan ada waktu untuk berdamai. Kalau perang terus-menerus kacau, damai terus-menerus juga mungkin orang tidak punya tentang. Jadi gini, cinta yang sangat kuat dan berlebihan. Cinta yang sangat kuat dan berlebihan itu dapat berubah menjadi benci yang sangat kuat ketika cinta itu tak berbalas atau ketika dikhianati. Kita melihat banyak orang. Betul Pak. Yang dulu ketika pacaran luar biasa, menikah, lalu ketika di tengah jalan ada sesuatu yang dianggap atau dirasakan melukai, tak sesuai dengan harapan, maka lalu berubah menjadi benci yang luar biasa dan bermusuhan. Saya mengatakan aku menyesal mengenalmu. Kan berarti itu menyesali hidupnya sebenarnya. Salah pilih Pak. Bahwa dia mengenal itu kan emang siapa yang suruh kamu kenal? Betul, menyesali diri sendiri. Benci yang sangat kuat pun potensial berubah menjadi cinta. Seperti yang dialami atau terjadi dalam beberapa orang korban penculikan misalnya. Ada beberapa kisah di mana orang-orang yang tadi benci kepada penculiknya lama-lama jatuh cinta kepada sang penculik. Nah, persahabatan yang demikian kental dapat berubah menjadi permusuhan, bahkan perang yang hebat ketika merasa dikecewakan oleh pihak lain. Permusuhan yang hebat pun hanya punya potensi juga untuk menjadi persahabatan ketika sama-sama diancam oleh pihak yang sama. Kita berdua benci, tapi ketika ada orang lain misalnya menghajar kita sama-sama, kita lalu sama-sama kompak untuk melawan orang yang menghancurkan kita. Maka sekali lagi pengkhotbah mengatakan kepada kita, wajar saja, jangan berlebih-lebihan dalam menyambut cinta atau dalam melihat kebencian, dalam merasakan damai ataupun dalam melihat peperangan, sebab keberlebihan, saya ulangi, keberlebihan yang ekstrim itu, yang radikal itu potensial melengahkan, dan kelengahan potensial menyebabkan kejahatan.
Maka sekali lagi, hadapilah segala sesuatu itu sewajarnya. Sebab sikap wajar membuat kita tidak gampang luka dan marah. Kalau kita mencintai, jangan 100%. Dan memang nggak boleh. Gitu ya Pak. Ya kan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Jadi kalau semua buat kamu, ya buat saya mana? Jadi nggak, saya mencintaimu 100%, itu bohong. Ya, atau kalau itu benar terjadi, itu akan menghancurkan. Ya, jadi merayakan keterbatasan di sini dapat berarti menjalani relasi dengan wajar. Ya, kita terbatas, nggak bisa terus cinta itu nggak selalu terus menerus dia berkobar-kobar. Ada kalanya dia turun. Ada seperti gelombang ya. Gelombang. Ada kalanya itu ada kebencian di dalam. Dan terima itu wajar. Nikmati sajalah. Jangan berlebih-lebihan. Bahkan dengan orang yang sangat dekat sekalipun, kita harus betul-betul mengatur relasi kita, menerima relasinya, menjalani itu dengan wajar. Karena sekali lagi, keberlebihan potensial menimbulkan kelengahan. Kelengahan bisa membuat kita mengalami kehilangan kontrol dan lalu menjadi terlukai atau menjadi marah. Baik. Saya mencatat bahwa dari penjelasan Bapak barusan, barangkali ungkapan yang sering kita dengar dan para sahabat YKB juga dengar, bahwa segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Yes. Mungkin begitu ya Pak ya. Kalau pedas itu sakit perut. Terlalu sakit perut ya. Walaupun enak kalau pedas. Terlalu cinta nanti bisa kecewa ya Pak ya. Baik. Betul. Nah, Bapak, waktu kita tidak banyak lagi. Oleh karena itu saya akan membacakan kembali ayat 9 sampai 11 supaya nanti bisa Bapak jelaskan, bentangkan pada kita sekalian. Saya baca ya Pak. Pengkhotbah 3 ayat 9 sampai 11. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini ayat yang saya terkenal ya Pak. Segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi kemudian juga di penghujung ayat 11 dikasih satu catatan yang saya pikir patut kita perhatikan. Tetapi manusia, keterbatasan lagi ya Pak, keterbatasan, tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Bapak, bagaimana bisa saya dan para sahabat YKB GKI memahami 3 ayat ini Pak? Ya, jadi ayat-ayat ini hendak mengatakan begini. Ya, di tengah-tengah kelelahan, keterbatasan, banting tulang mengerjakan, luka mungkin yang mungkin muncul dialami di sana sini, dia mengatakan tetaplah percaya. Percayalah bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Segala yang terbatas itu, ya, segala yang tadi kehilangan seperti gelombang naik turun itu, pasang surut itu, cinta, benci, damai, perang, segala yang terbatas itu bila dijalani sesuai dengan kehendak Tuhan, maka akan menjadi indah pada waktunya. Ini pengharapan Pak. Yes, kalau kita jalani. Kalau yang terbatas kita jalani dengan takut akan Allah, sesuai dengan kehendak Allah, itu akan indah pada waktunya. Baik. Melihat persoalan hidup ini dan mengamatinya, pengalaman hidup ini secara sepenggal-sepenggal, secara sepotong-sepotong, peristiwa demi peristiwa, gampang membuat kita menggerutu. Mengapa? Karena mata kita lebih mudah terarah atau tertuju pada pengalaman-pengalaman yang pahit, pengalaman-pengalaman yang buruk, atau kontradiksi, baik buruk, susah sedih. Kita terperangkap di dalamnya. Ini pengalaman sehari-hari. Coba, kalau ada yang baik jarang kita komentari. Begitu ada yang salah sedikit aja. Meja ini kalau bersih nggak ada yang komentari. Betul. Tapi kalau ada satu kotoran di meja ini, orang komentari itu meja kotor. Jadi memang ada, entah kenapa itu manusia punya kecenderungan fokus pada hal-hal yang negatif. Kalau ada kepanitiaan, kelompok kerja, ada evaluasi, yang diomongin apa? Kekurangannya. Ada chipnya kali ya Pak. Kekurangannya, lupa pada hasil yang besar yang telah dicapai. Ya, orang hanya fokus pada yang kekurangan pada. Nah, ini kalau sepenggal kita lihat dan itu fokus akan membuat kita hanya melihat yang buruk. Ini bahkan dapat membuat kita frustrasi karena semakin diamati, semakin dipikirkan, justru membuat kita semakin gak mengerti dalam hidup ini. Mengapa? Karena tadi fokus pada yang jelek-jelek. Mengapa hal-hal tertentu yang tidak kita inginkan malah terjadi.
Dan pada saat yang sama, mengapa hal-hal yang lain yang kita inginkan malah nggak terjadi? Gua pengen ini nggak jadi-jadi, gua nggak suka itu malah datang. Ya, yang kita sukai pergi, yang tidak kita sukai malah datang menghampiri. Ya, yang kita dambakan diambil orang lain, yang kita nggak suka datang ngejar terus. Ya, ini yang terjadi ketika lihat hidup ini sepotong-sepotong. Ya. Tapi ketika kita belajar untuk melihatnya dalam rangkaian yang luas dan menyeluruh, disertai sebuah kesadaran dan keyakinan bahwa semua yang berlangsung di alam semesta ini berada dalam naungan cinta Tuhan. Ya. Bukan saya katakan Tuhan itu absolut, bukan Tuhan itu seperti sutradara yang mengendalikan, bukan. Ada peran kita tadi, kebebasan pada minggu yang lalu kita bicarakan. Betul, Pak. Tapi semua yang berlangsung dalam alam semesta ini berada dalam naungan cinta Tuhan. Ya. Benci, cinta, perang, damai, semua itu berada dalam naungan cinta Tuhan. Maka kalau itu yang kita prinsipkan dalam hidup, maka kita akan mampu melihat dan menyadari bahwa segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Nah, cara pandang seperti ini menurut saya Pendeta Tika yang penting untuk kita miliki ketika sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Baik. Supaya kita jangan kehilangan pengharapan oleh karena keterbatasan yang kita miliki ini. Ada banyak keterbatasan, protes ke pemerintah, protes ke sono. Ada banyak keterbatasan alat-alat, keterbatasan anggaran barangkali. Ya, ini kita perlu cara berpikir yang komprehensif ini perlu kita miliki, ya. Dengan memandang hal-hal yang kita alami secara menyeluruh, kita bahkan sudah dapat melihat hal-hal yang indah itu di tengah-tengah segala keterbatasan kita alami, dan pada akhirnya dapat berkata segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Betul, ada banyak keterbatasan. Betul. Kita mengatakan ini belum benar mengurusi COVID-19, tapi saya sering mengatakan ini kemarin misalnya waktu hari Minggu kemarin saya bisa berolahraga. Ya, itu sesuatu yang dengan keterbatasan ya, Pak. Nggak pernah terjadi sebelum COVID-19. Boro-boro olahraga kalau hari Minggu. Pelayanan terus ya, Pak. Pelayanan. Tapi sekarang ini ada kesempatan berolahraga. Itu bahkan cara pandang. Kalau kita lihat menyeluruh, mungkin sekarang kita mengatakan kok pemerintah begini begitu. Udah bekerja dengan keras pemerintah kita. Ya. Lihat menyeluruh. Betul, Pak. Dengan melihat menyeluruh, kita akan dapat melihat keindahan pada seluruh perjalanan kehidupan. Maka merayakan keterbatasan berarti pada bagian ini melihat pengalaman hidup dalam rangkaian yang luas dan menyeluruh, disertai kesadaran dan keyakinan bahwa semua yang berlangsung dalam alam semesta ini berada dalam naungan cinta Tuhan. Dan kalau segala sesuatu itu ada dalam naungan cinta Tuhan, maka pasti indah pada waktunya. Begitu Pendeta Tika. Baik. Pak Pendeta Arianus, terima kasih banyak untuk penjelasan yang luas mengenai merayakan keterbatasan. Sebuah kenyataan hidup yang pasti akan terus menyertai kita sampai kapanpun. Tapi sekaligus juga Bapak tadi berkali-kali mengingatkan kita semua dan para sahabat YKB bahwa keterbatasan jangan membuat kita menjadi tidak berdaya. Nah, terima kasih Bapak untuk penjelasan dan juga untuk kehadiran Bapak di studio dalam acara Ngulik Alkitab. Para sahabat YKB GKI, dari apa yang kita bincangkan pada Ngulik Alkitab episode kali ini, ada 6 pelajaran, setidaknya 6 pelajaran yang patut kita garis bawahi, kita perhatikan mengenai merayakan keterbatasan. Pertama, merayakan keterbatasan berarti memanfaatkan setiap kesempatan berkarya, menjalani setiap perjumpaan dengan seberkualitas mungkin, karena walaupun nanti bertemu lagi tapi bisa berbeda, mungkin moodnya atau lainnya. Seolah-olah waktu yang ada ini kita rayakan seolah-olah ini adalah kesempatan yang terakhir. Kesempatan untuk berkarya yang terakhir, sehingga dengan demikian kita lakukan yang terbaik. Yang kedua, kita mengisi kehidupan dengan hal-hal yang bermakna, yang mendatangkan kegembiraan. Karena hidup kalau tidak diwarnai kegembiraan, suram dan menjadi berat. Yang juga tidak hanya kita bergembira sendiri, tetapi menjadi berkat bagi orang lain juga, hingga kematian yang disebutkan oleh pengkhotbah sungguh-sungguh benar-benar datang pada kita. Selagi kita hidup, kita punya kesempatan melakukan yang baik, menghadirkan kegembiraan dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, mensyukuri yang dapat
kita kerjakan dan atau dihasilkan, dan menyadari bahwa segala sesuatu hanyalah kepercayaan dan titipan Tuhan. Kita wajib mengupayakan yang terbaik, menghasilkan prestasi-prestasi yang baik dan gemilang, tetapi jangan melekat. Semua hanya titipan. Itu akan menolong kita untuk bisa melepaskan dan menjalani hidup dengan lebih baik. Keempat, menerima kenyataan bahwa diri ini kita bisa melukai sengaja atau tidak, dan bisa dilukai juga oleh orang lain. Tetapi jangan berhenti di situ juga pada menyesali diri karena melukai, atau karena menyesali mengapa saya dilukai, tetapi berusahalah, bergeraklah untuk melakukan pemulihan secara total. Itu penting untuk kita lakukan. Yang kelima, menjalani relasi secara wajar, tidak berlebihan, bahkan dengan yang dekat sekalipun. Kita tentu sudah sangat akrab dengan ungkapan ini bahwa segala yang berlebihan tidak baik. Jadi kita jalani segala sesuatu dengan wajar, dengan bersyukur kepada Allah. Yang keenam, melihat pengalaman hidup dalam rangkaian yang luas dan menyeluruh, disertai kesadaran dan keyakinan bahwa semua segala sesuatu yang berlangsung dalam alam semesta berada dalam naungan kasih Tuhan. Sahabat YKB GKI, saya percaya Anda sekalian diberkati dengan program ini. Maka terima kasih telah bersama dengan saya, Pendeta Mestika Hulu, dalam ngulik Alkitab kali ini. Sampai jumpa di episode berikut. Jangan lupa like, subscribe, dan juga bagikan juga kepada orang lain agar mereka pun diberkati. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita dan kita akan tutup dalam doa. Silakan Bapak. Mari berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan, berikan kami hikmat agar terus dapat menikmati, mensyukuri, bahkan merayakan kehidupan yang memang dalam rentang waktu hidup ini terbatas yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, supaya semua yang telah Engkau sediakan dapat kami nikmati, dan itu boleh kami manfaatkan juga untuk mendatangkan kegembiraan, menjadi berkat bagi sesama kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua.